Halo sahabat Donghua, kali ini kita akan membawakan alur cerita BTTH. Cerita dan video ini diambil dari Forgotten Kid. Tanpa banyak basa-basi, mari kita simak alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menghajar pria berpakaian putih, dia lalu berkata, sekarang hanya ada 8 orang yang tersisa, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu, sekarang masalahnya sudah selesai. Xiaoyan, kamu memang sangat sombong, ucap dari Feng Qing'er. Dia hanya orang lemah yang terlalu banyak bicara, ucap dari Xiaoyan. Jika saja kolam gunung surga tidak akan muncul, aku benar-benar ingin menguji kekuatanmu, ucap dari Feng Qing'er. Jika Nona Feng Qing'er ingin mencobanya, kita bisa melakukannya kapan saja, ucap dari Xiaoyan. Feng Qing'er sangat marah, namun dia hanya bisa menekan amarah di hatinya ketika dia melirik mulut gunung gua berapi. Kolam darah gunung surga akan segera muncul. Dia harusnya segera memasuki dan menyerap energi aneh di dalamnya secepat mungkin. Xiaoyan lalu mengabaikan Feng Qing'er. Dia perlahan berjalan di sisi Nalayan Ran. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Xiaoyan. Nalayan Ran terkejut saat melihat wajah tersenyum Xiaoyan. Aku baik-baik saja, ucap dari Nalayan Ran. Suara petir yang tiba-tiba muncul mengejutkan semua orang yang ada di sana. Mereka mengangkat kepalanya dan melihat gelombang energi warna-warni di langit tiba-tiba berhenti menyebar. Lalu Xiaoyan dan yang lainnya merasakan energi agung yang sangat menakutkan yang berkumpul liar di langit. Apakah kolam darah akan muncul sekarang? Ucap dari Xiaoyan. Buar! Cahaya terang tiba-tiba menutupi pegunungan mata surga pada saat ini. Kabut tebal yang menembus pegunungan menjadi lebih tipis di tengah cahaya ini. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memasuki kolam darah gunung surga. Silakan bergerak, ucap dari Jinxi. Tubuh mereka langsung bergerak dengan cepat terbang menuju mulut gunung berapi. Ingat, jangan terlalu jauh ke dalam kolam gunung surga. Kalian harus cepat menyerap energi setelah berhasil masuk. Ini adalah kesempatan yang sangat sulit didapatkan, ucap dari Xiaoyan kepada Nalayan Ran. Nalayan Ran mendengar itu dia lalu berkata, baiklah, ucap dari Nalayan Ran. Tidak perlu menungguku, setelah kamu keluar dari kolam itu, aku mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama, ucap dari Xiaoyan. Pada saat ini mulut gunung berapi yang sangat besar itu dipenuhi dengan energi padat yang berwarna-warni. Apakah itu kolam darah gunung surga? Ucap dari Xiaoyan. Setelah itu dia melirik Feng Qing'er dan yang lainnya, yang dengan liar bergegas menuju kolam darah. Dan dia pun segera bergegas menuju kolam gunung surga sambil menarik Nalayan Ran. Luas kolam darah gunung surga hanya sekitar 70 hingga 80 kaki. Namun itu lebih dari cukup untuk menampung Xiaoyan dan yang lainnya. Jumlah energi yang terkumpul di sini memang luar biasa, ucap dari Xiaoyan. Lalu dia menoleh ke Nalayan Ran. Kamu harus masuk, meskipun kamu belum mencapai puncak kelas De Huang, berendam di dalamnya masih akan bermanfaat bagimu, ucap dari Xiaoyan kembali. Nalayan Ran mendengar itu dia lalu mengangguk. Terima kasih banyak. Jika kamu ingin menemui guru, kamu bisa pergi ke Sekte Bunga, ucap dari Nalayan Ran. Lalu Nalayan Ran menghilang dari pandangan Xiaoyan. Xiaoyan lalu bergumam di dalam hatinya. Apa? Sekte Bunga? Ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak punya waktu untuk merenungkan bagaimana Yun Yun bisa berhasil berinteraksi dengan faksi itu. Dia mengingat ini di dalam hatinya. Tubuhnya lalu bergegas melompat ke depan dan masuk ke kolam darah dengan suara yang keras. Hal pertama yang Xiaoyan lakukan setelah memasuki kolam darah adalah energi murni dengan kepadatan yang sangat luar biasa. Doki hijau muncul di sekitar tubuhnya. Dia tidak menyerap energi di tempat ini. Sebagai gantinya dia langsung berenang ke dasar kolam darah. Cairan merah di dalam kolam darah cukup kental. Xiaoyan lalu tercengang karena kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan ini. Meskipun kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan menembus cairan ini, Xiaoyan masih bisa samar-samar merasakan bahwa ada sesuatu yang menyerap energi di dalam kolam darah tidak jauh darinya. Jelas itu pasti Feng Qing'er dan yang lainnya. Tubuh Xiaoyan berhenti sejenak karena penglihatannya terhalang. Yang bisa dia lihat hanyalah warna merah tua. Xiaoyan lalu melambaikan tangan dan tulang tikus emas muncul di dalamnya. Dia memegangnya dengan erat dan bergerak. Setelah itu dia dengan cepat berenang ke dasar kolam.
Semakin jauh Xiaoyan dari permukaan kolam darah, energi yang terkandung di dalam cairan berwarna merah juga menjadi lebih padat dan lebih murni. Namun Xiaoyan mengerti bahwa energi berwarna merah ini terkontaminasi dengan racun api yang sangat kuat. Setelah terus turun ke dasar kolam selama sekitar 10 menit, tengkorak emas gelap di tangan Xiaoyan akhirnya menjadi panas dan cahaya merembes keluar darinya. Apakah ini penghalang spasial itu? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat tengkorak berwarna emas itu di tangannya. Kemudian dia dengan lembut meletakkannya di penghalang spasial yang tak terlihat itu. Lalu tengkorak itu memancarkan cahaya yang kuat dan sebuah cahaya melingkar naik dari penghalang spasial. Kemudian sebuah terowongan yang hanya bisa menampung satu orang pun muncul di depan Xiaoyan. Dia lalu mengembalikan tengkorak itu ke cincin penyimpanannya dan menarik nafas dalam-dalam. Lalu tubuhnya bergerak dan dia dengan hati-hati berenang ke dasar kolam. Setelah melewati terowongan, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat melonjak. Lalu Xiaoyan mulai membuka matanya dan melihat sekelilingnya. Energi merah darah di tempat ini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Semacam cahaya keabu-abuan gelap bercampur dengan cairan kental berwarna darah ini. Setiap kali cahaya berwarna keabu-abuan ini mendarat di api yang ada di sekitar tubuh Xiaoyan, cahaya itu akan segera meledak. Apakah ini racun api gunung surga? Kekuatannya sangat menakutkan. Tidak heran bahkan seorang ahli seperti Jinzi tidak berani tinggal lama-lama di tempat ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan terus merasakan keterkejutan di tempat ini. Jika aku tidak memiliki api surgawi, kemungkinan aku tidak akan berani datang ke sini. Bahkan jika aku tahu ini adalah area yang berharga, ucap dari Xiaoyan. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan kedua matanya perlahan ditutup. Dalam beberapa menit, Xiaoyan telah berhasil memasuki kondisi pelatihannya. Lalu kekuatan hisap yang panas perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Ketika gelombang pertama cairan merah darah yang agung memasuki tubuh Xiaoyan, itu menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Xiaoyan samar-samar bisa merasakan pembuluh darah dan otot, tulang, bahkan sel-selnya dengan liar menelan sejumlah besar energi ini. Bagian bawah kolam darah telah memberi Xiaoyan sejumlah besar energi yang akan mengubahnya di tempat ini. Racun api gunung surga di tempat ini yang paling ditakuti oleh orang lain tidak menimbulkan ancaman sedikit pun bagi Xiaoyan saat ini. Waktu mengalir seperti air yang mengalir di dalam kolam darah merah tua ini. Dalam sekejap mata hampir 10 hari berlalu, tubuh Xiaoyan tidak bergerak sedikit pun selama periode waktu ini. Gelombang demi gelombang energi kental tidak ada hentinya mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pada saat tertentu wajah Xiaoyan tiba-tiba bergerak, matanya sedikit berkedut dan perlahan terbuka. Xiaoyan terkejut saat dia membuka matanya. Apa yang tiba-tiba membangunkannya dari kondisi pelatihannya bukan karena faktor eksternal. Sebaliknya, itu karena Xiaoyan merasakan sesuatu. Avatar spiritual 3000 petir ilusi tubuh di antara alisnya juga menyerap energi berwarna merah darah ini. Baru sekarang Xiaoyan tiba-tiba menemukan bahwa avatarnya semakin kuat. Energi di tempat ini bisa memperkuat jiwa. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia menjentikan jarinya. Lalu sebuah cahaya tak berbentuk bergegas keluar dari alisnya dan muncul di sampingnya. Avatar baru saja muncul ketika bagian tubuhnya secara otomatis mengeluarkan gaya hisap. Energi berwarna darah di sekitarnya juga tampak terseret olehnya. Sebagian dari energi ini dipisahkan dan dituangkan ke dalam tubuh avatar. Seketika energi kental ini membuat kontak dengan Fallen Heart Flame di permukaan tubuh avatar. Energi itu mengeluarkan suara yang muncul karena racun api di dalam energi ini. Untungnya Fallen Heart Flame itu bisa melindungi avatarnya. Jika tidak, saat avatar muncul itu akan terkikis oleh racun api sampai tersebar, ucap dari Xiaoyan. Setelah energi besar dan perkasa memasuki avatar, di saat terlihat warna merah pekat segera keluar dari tubuhnya, dalam sekejap avatar yang awalnya transparan segera berubah menjadi merah darah. Xiaoyan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan avatar ini dengan cepat meningkat dengan kecepatan yang menakutkan. Dengan kecepatan ini dan penyempurnaan dari Fallen Heart Flame, sepertinya avatar akan segera mencapai tahap menengah, ucap dari Xiaoyan. Penatua Jinzi tidak berbohong. Tempat ini sepertinya benar-benar memungkinkanku untuk berhasil menembus kelas Do Huang dan maju ke kelas Dozong.
Namun kemungkinan ini akan membutuhkan waktu yang lama. Jika aku berhasil menembus kelas Dozong, kemungkinan besar aku akan mampu bertahan bahkan jika aku harus melawan Feng Tian, ucap dari Xiaoyan. Setelah Xiaoyan kembali memasuki kondisi pelatihannya, dasar kolam darah sekali lagi menjadi benar-benar sunyi. Tetapi tanpa diketahui oleh Xiaoyan, ternyata ada sosok lain yang menyerap energi di dalam dunia merah itu. Sementara itu, dua sosok tua berdiri di papilion batu tidak jauh dari mulut gunung berapi. Jinsi lalu berkata, "Sudah 2,5 bulan," ucap dari Jinsi. Jingu di sampingnya lalu berkata, "Mungkinkah sesuatu terjadi? Racun api gunung surga di bawah ini terlalu padat. Bahkan aku tidak berani melangkah terlalu dalam," ucap dari Jinsi. "Itu tidak mungkin. Meskipun racun api surga ini sangat ganas, racun itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi api surgawi," ucap dari Jinsi. Selama 2,5 bulan ini gelombang energi dari gunung mata surga secara bertahap menjadi tenang. Feng Qing'er dan yang lainnya tetap berada di kolam darah selama 5 hari. Setelah perpisahan singkat, mereka dengan cepat meninggalkan tempat ini. Sementara itu Nalayan Ran hanya tinggal di kolam darah selama 3 hari. Jinsi lalu berkata, "Jika masih tidak ada kabar hari ini, aku akan memasuki kolam darah dan melihat apa yang terjadi di sana," ucap dari Jinsi. Jingu lalu mengangguk. Buar! Sekitar mulut gua berapi tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Energi alam di sekitarnya mulai berkumpul di sekitar mulut gunung berapi. Melihat itu Jingu lalu bertanya, "Apa yang terjadi?" tanya dari Jingu. Jinsi lalu berkata, "Bagian dalam kolam darah tampaknya memiliki sesuatu yang menyerap energi dengan kuat. Tebakanku ini pasti disebabkan oleh Xiaoyan," ucap dari Jinsi. Bagaimana bisa dia mengaduk energi alam sampai bergetar hanya dengan kekuatan doangnya? Atau mungkinkah dia akan melakukan terobosan ke kelas Dozong sekarang? Ucap dari Jingu. Sepertinya begitu. Orang ini benar-benar melakukannya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menerobos dengan bantuan kolam darah. Tidak heran dia tinggal begitu lama di dasar kolam darah, ucap dari Jinsi. Tetapi aktivitas yang diciptakan orang ini benar-benar luar biasa. Sepertinya beberapa elit Dozong dalam radius 500 km akan merasakannya, ucap dari Jingu. Jinsi lalu mengangguk. Gelombang energi mengalir menuju pusaran air di dalam kolam darah. Saat jumlah energi yang mengalir ke kolam darah meningkat, aura agung perlahan merembes keluar dari dasar kolam. Jingu lalu berkata, "Aura ini sepertinya bukan level seseorang yang baru saja naik ke kelas Dozong," ucap dari Jingu. Jinsi lalu berkata, "Ya, kamu benar," ucap dari Jinsi. Aura yang meresap dengan cepat menyebar. Dalam waktu singkat aura itu menutupi seluruh gunung mata surga. Buar! Pilar air yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit. Pilar air pecah seperti hujan turun dari gunung mata surga. Seluruh pegunungan mata surga bergetar. Buar! 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 Pilar air naik meledak menghancurkan pusaran air di permukaan. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Aura agung yang menyebar dari tubuhnya. Melihat itu orang-orang serentak berkata, "Dozong!" Ya, seorang Dozong. Sosok itu adalah Xiaoyan. Pada saat ini mata Xiaoyan tertutup rapat. Melihat itu Jingu bertanya, "Apa yang terjadi dengannya?" tanya dari Jingu. Jinsi lalu berkata, "Sepertinya dia memasuki kondisi yang unik. Mari kita tunggu saja. Dia akan segera pulih," ucap dari Jinsi. Segel api di dahi Xiaoyan memancarkan cahaya api. Segel api ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Yalao saat dia ditangkap. Kilatan muncul di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritualnya memasuki segel api. Terowongan hitam gelap yang aneh muncul. Tanpa ragu-ragu kekuatan spiritualnya masuk ke dalam terowongan itu. Aula gelap besar muncul di depan Xiaoyan. Ada banyak pilar batu hitam yang tingginya puluhan kaki di dalam aula. Banyak simbol aneh di pilar batu ini. Tatapan Xiaoyan menyapu aula besar itu. Terlihat sejumlah gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tempat itu. Setelah diamati dengan cermat, terlihat bagian dalam gugusan cahaya itu adalah tubuh spiritual. Xiaoyan dapat melihat bahwa ada rantai berwarna hitam yang meliuk-liuk di antara kumpulan tubuh spiritual itu. Rantai berwarna hitam ini melilit leher tubuh spiritual itu. Tatapan Xiaoyan beralih melihat beberapa pilar aneh berwarna hitam gelap yang menjulang tinggi ke tepi rantai.
Pilar batu ini sepertinya menyerap sesuatu dari dalam tubuh spiritual itu. Xiaoyan pun menyusuri tempat itu. Sesaat kemudian kekuatan spiritualnya tiba-tiba bergetar. Tatapannya terkejut saat dia melihat ke depan. Ada sekelompok cahaya yang tergantung di atas meja batu. Di dalamnya ada seorang laki-laki tua. Orang tua itu ternyata adalah Yalau. Banyak rantai hitam juga melilit leher Yalau. Kekuatan spiritual Yalau melayang ke atas meja batu. Ternyata Yalau sedang menutup matanya. Sementara Xiaoyan mengamati Yalau, Yalau sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba terbuka. Xiaoyan segera berlutut dan berkata, "Guru, maafkan aku," ucap dari Xiaoyan. Yalau lalu berkata, "Anak kecil, kamu sudah melakukan yang terbaik. Mampu membuatmu menjadi muridku adalah hal terbaik yang pernah aku lakukan," ucap dari Yalau. "Guru, percayalah, aku akan datang dan menyelamatkanmu secepatnya," ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba terdengar suara bergema di aula. "Memangnya kamu bisa melakukannya, ha?" Xiaoyan segera berbalik dan melihat pria tua berpakaian ungu muncul. Pria itu berpakaian ungu berkata, "Kamu adalah kekuatan spiritual saat itu ya? Tidak diduga kamu bisa datang ke tempat ini," ucap dari pria berpakaian ungu itu. Xiaoyan lalu berkata, "Lain kali aku akan datang ke sini. Aku akan membalas semua kesulitan yang dialami guruku sekarang," ucap dari Xiaoyan. "Silakan kalau kamu bisa," ucap pria tua berpakaian ungu itu. Pria tua itu mengepalkan tangannya. Ruangan di sekitar Xiaoyan segera pecah. Kekuatan spiritual Xiaoyan dihilangkan oleh serangan ini. Pria tua itu lalu berkata, "Hah, Xiaoyan ya? Hah? Cupu," ucap dari pria tua itu. Mendengar itu, Yalau lalu berkata, "King Tian, apakah kamu merasa tidak nyaman?" tanya dari Yalau. Pria tua berpakaian ungu itu lalu berkata, "Kamu banyak bicara, Yao Chen. Jika kepala Hall of Soul tidak menyukai keterampilan alkemismu, apakah kamu pikir kamu akan masih hidup sekarang? Kenalilah situasinya. Melakukan perlawanan yang sia-sia adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan sekarang. Dengan keterampilan alkemismu, satu-satunya orang di benua Doki ini yang dapat dibandingkan denganmu hanyalah beberapa orang tua dari Menara Pil. Jika kamu bergabung dengan Hall of Soul, posisimu pasti akan lebih tinggi dariku. Aku pikir kamu memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan yang dimiliki oleh Hall of Soul saat ini. Meskipun tempat ini hanyalah aula cabang dari Hall of Soul, apakah kamu berpikir bahwa muridmu dapat menerobos masuk ke sini, ah?" ucap dari pria tua berpakaian ungu itu. "Kita lihat saja nanti," ucap dari Yalau sambil tersenyum. "Muridmu itu bernama Xiaoyan, bukan? Semoga dia bisa bertahan saat dikejar oleh Hall of Soul," ucap pria tua berpakaian ungu. Setelah dia mengatakan kata-kata terakhir, pria tua berpakaian ungu itu mengayunkan tangannya dan perlahan menghilang. Sementara itu di puncak gunung mata surga, energi yang kuat perlahan mulai berhenti. Xiaoyan di langit perlahan membuka matanya. Xiaoyan lalu bergumam, "Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan menuju pavilion petir angin. Aku harus segera bertemu dengan Feng Junze, bagaimanapun caranya," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulannya ke depan. Xiaoyan kembali berkata, "Kekuatanku saat ini seharusnya sudah stabil di tingkat bintang 1 dozong," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan menyapu pavilion batu di dekat mulut gunung berapi. Dia melihat Jinzi dan Jingu. Kakinya segera bergerak. Dia perlahan melangkah melalui udara kosong dan mendarat di pavilion batu. Jingu lalu berkata, "Hahaha, teman kecil Xiaoyan, selamat atas kemajuanmu ke kelas dozong," ucap dari Jingu. Xiaoyan lalu berkata, "Hanya keberuntungan saja. Jika tetua Jinku tidak memberitahuku tempat pelatihan ini, kemungkinan aku akan kesulitan untuk menerobos kelas dozong," ucap dari Xiaoyan. Jinzi lalu berkata, "Kami hanya mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku tidak dapat menerima rasa terima kasih ini, tetapi kamu telah melampaui harapanku. Dengan tetap berada di kolam darah selama lebih dari 2 bulan, bahkan aku sendiri tidak berani berada di dalamnya untuk waktu yang lama," ucap dari Jinzi. "Aku telah berlatih selama lebih dari 2 bulan ya," ucap dari Xiaoyan. Jingu lalu berkata, "Feng Qing'er dan yang lainnya sudah lama pergi. Saat ini kamu adalah satu-satunya yang tersisa di gunung mata surga. Temanmu juga sudah pergi." Penampilannya sangat cemas saat dia pergi. "Sepertinya sesuatu telah terjadi," ucap dari Jingu. Jinzi lalu berkata, "Teman kecil Xiaoyan,
Saat ini kamu telah menembus kelas Dozong. Apakah Xiaoyan memotong dan berkata, "Penuta Jinsi, percayalah aku akan mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhmu itu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menulis beberapa ramuan obat di atasnya dan menyerahkannya kepada Jinsi dan Jingu. Xiaoyan kembali berkata, "Ini adalah beberapa bahan obat yang dibutuhkan untuk mengeluarkan racun api gunung surga. Aku tidak punya bahan-bahannya. Oleh karena itu aku perlu merepotkan kalian berdua kali ini," ucap dari Xiaoyan. Jingu lalu berkata, "Tidak masalah. Pegunungan mata surga ini dipenuhi dengan bahan obat. Meskipun ramuan obat ini langka, kemungkinan bahan-bahan obat ini akan sampai sore ini," ucap dari Jingu. Jingu dengan cepat meninggalkan pavilion batu setelah menerima kertas putih. Setelah itu dia bergegas ke tengah gunung untuk mencari bahan obat yang dibutuhkan. Jinsi lalu berkata, "Teman kecil Xiaoyan, jika kamu bisa mengeluarkan racun api di dalam tubuhku, suku tikus menelan emas akan memperlakukanmu sebagai teman seumur hidupnya." Meskipun suku tikus menelan emas tidak dapat dibandingkan dengan keluarga kuno, tapi kami memiliki reputasi di dunia binatang ajaib. Selain itu, karena jumlah kami yang besar, kami mengetahui sejumlah besar informasi di kalangan mereka, ucap dari Jinsi. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau begitu, bisakah aku menanyakan sesuatu dari tetua Jinsi?" tanya dari Xiaoyan. "Silakan, tanyakan saja," ucap dari Jinsi. "Apakah tetua Jinsi pernah mendengar tentang klan Gu?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu Jinsi sedikit terkejut dan berkata, "Klan Gu? Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya?" Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.